Salam rahayu-rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Saudaraku, kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara-saudara kita yang sudah banyak masuk ke WA tentang benda-benda bertuah. Karena banyaknya saudara kita yang bertanya, Gus, bagaimana caranya memilih benda bertuah yang bagus, yang bisa digunakan buat media, sarana keselamatan, dan buat peninggalan ke anak cucu. Sebenarnya begini ya saudaraku ya, sebenarnya edukasinya itu sudah pernah saya buatkan, dan saya juga sering memberikan edukasi tentang benda-benda bertuah. Mungkin masih banyak saudara kita yang belum menyimak video atau edukasi yang saya berikan, namun buat saudaraku mungkin yang baru menonton channel YouTube ini, silahkan ditonton videonya, disimak ya saudaraku, biar lebih paham tentang benda-benda bertuah. Karena edukasinya banyak sekali saudaraku sebenarnya. Yang sudah saya buatkan itu ada kalau 1000 lebih videonya kalau di channel Mbu Badar Besi. Begini saudaraku ya, tentang benda bertuah itu memang banyak jenisnya saudaraku, dan beragam media tentang benda bertuah itu. Namun yang jelas saudaraku, kalau buat ageman yang bagus itu ya barangnya asal usulnya harus jelas saudaraku. Asal usul barangnya harus jelas, dan kita mendapatkan pun juga dari orang yang jelas. Mungkin dari peninggalan dari kakek kita atau dari orang yang bisa kita percaya, bahasanya seperti itu. Jadi bendanya itu jelas saudaraku, jadi kitanya itu tidak, bahasanya itu tidak mamang atau tidak ragu lah bahasanya. Dan benda-benda bertuah itu yang jelas, yang harus dipastikan barangnya juga harus aktif saudaraku, tidak bisa asal-asalan gitu bahasanya. Yang penting barangnya benar, namun kalau tidak aktif juga, bila digunakan atau dipakai buat sarana media itu, kalau dalam keadaan bahaya dia juga tidak akan berfungsi saudaraku kalau bendanya tidak aktif itu. Dan itu juga sering saya buatkan edukasinya seperti itu saudaraku ya, biar saudara-saudara kita yang awam itu semakin paham. Dan ini juga saudaraku, ada jimat keong buntet ini besok pagi itu saya kirim ke Kalimantan saudaraku, karena ini sudah terpesan dan termaharkan ke saudara kita yang ada di Kalimantan saudaraku. Ini sepasang barangnya. Ini orang menyebutnya kol buntet, atau biasanya sebagian orang menyebutnya jimat kol buntet atau keong buntet itu sendiri. Dan ini bahannya dari besi kuning saudaraku, dan ya memang seperti ini karena ini juga tidak saya warangi apa adanya. Namun kalau kita bisa melihat langsung saudaraku ya, ini pamornya bagus sekali saudaraku. Dan ini juga sudah
termahar, dan orangnya itu minta dilipat gandakan tuahnya. Seperti itu saudaraku. Jadi biar semakin bagus kata orangnya kalau dipakai buat media sarana keselamatan. Memang seperti itu saudaraku, kalau dilipat gandakan karena tuahnya akan semakin bagus. Dan itu kemarin kan ada ya saudaraku ya, orang itu ya memang namanya orang saudaraku ya, ada yang usil itu dulu sepertinya pernah menawari saya saudaraku ya, menawari ya batu-batu. Sepertinya orangnya juga memamerkan benda bertuah atau jenis-jenis batu lah. Namun sepertinya tidak laku saudaraku. Jadi kemarin itu sempat komen itu di channel YouTube saya, yang pas saya mengunggah besi kuning selonatah itu saudaraku. Orangnya itu kan ngotot, katanya itu gelang batu selonatahnya itu dikrum, padahal itu besi kuning selonatah saudaraku, itu dikira batu yang dikrum. Seperti itu. Sebenarnya begini saudaraku ya, itu kan orangnya tak suruh ke rumah, kalau apa yang dituduhkan benar kan malah mau tak kasih uang itu. Kalau kruman saudaraku itu di dalamnya pasti batu, kurang lebihnya seperti itu kan. Karena kalau itu tadi bilangnya selonatah dikrum kan seperti itu harusnya dalamnya batu saudaraku. Kalau orangnya memang benar-benar yakin dengan tuduhannya, harusnya dia ke rumah saya. Karena kalau buat membuktikan kan simpel saudaraku, itu gelangnya kan bisa dipecah itu dalamnya batu apa enggak. Seperti itu harusnya. Dan orangnya itu tidak berani ke rumah saudaraku. Dan saya pastikan juga tidak bakal berani ke rumah saya. Karena apa? Karena gelang yang saya unggah itu saudaraku, itu memang besi kuning selonatah saudaraku, itu tidak dikrum. Ya seperti itulah saudaraku. Kalau orang jualan batu tidak laku, mungkin orangnya pusing atau gimana, itu banyak problem, akhirnya ngamuk ke channel YouTube orang lain. Karena orangnya itu saya lihat itu merasa lebih saudaraku, merasa lebih dari orang lain. Kalau orangnya memang benar-benar punya wawasan atau punya kelebihan tentang benda bertuah, seharusnya kan mending bikin channel YouTube atau membuat edukasi buat orang lain biar lebih bermanfaat ya saudaraku. Sebenarnya itu dari dulu saudaraku, orang itu memang usil seperti itu ya, namun saya abaikan. Dan itu nanti kalau besok-besok orangnya komen ya akan saya biarkan saudaraku. Orang seperti itu tidak bermanfaat, apalagi bahasanya, orangnya itu tidak punya adab atau sopan santun, seperti orang ya seperti itulah, nggak pas, nggak bener lah. Intinya itu tadi saudaraku ya, kalau tentang benda bertuah itu jangan sembarangan saudaraku. Karena itu tadi banyak orang-orang yang jual batu juga yang tidak bertanggung jawab. Dan kalau dagangannya tidak laku itu tadi saudaraku, ngamuk-ngamuk ke orang lain. Kalau saya pribadi simpel kok saudaraku ya, saya itu mau ngoleksi benda-benda bertuah atau jenis-jenis ini sebenarnya dulu itu saya pakai buat koleksi saudaraku, tidak ada niatan bahasanya untuk memaharkan. Namun kan ada saudara-saudara kita itu yang kepengen mungkin atau minat bahasanya. Nah terus kalau mereka kepengen memahari, apakah saya juga tidak boleh? Kan ya nggak bisa juga saudaraku, karena itu juga kemauan dari orang yang berniatan memahari itu sendiri. Dan saya juga tidak pernah memaksakan untuk orang lain memahari benda
bertuah dari saya, saudaraku. Saya juga tidak pernah melakukan itu. Beda sama itu tadi, saudaraku ya, bocil-bocil itu tadi nawarin batu, kalau nggak dibeli akhirnya orangnya apa ya bahasanya, dendam atau apalah bahasanya itu tadi, akhirnya bikin rusuh lah. Orang-orang seperti itu ya, dimaklumi saja, saudaraku ya, dimaklumi saja, karena ya itu tadi mungkin tidak pernah diajari adab atau sopan santun, kurang lebihnya seperti itu. Intinya kalau benda bertuah, saudaraku ya, carilah sama orang yang memang benar-benar memahami. Kalau tidak benar barangnya itu, takutnya itu tadi, saudaraku, dapat barang yang tidak pas, karena benda bertuah itu kan intinya buat media sarana keselamatan, dan di samping itu biar bisa dipakai buat peninggalan ke anak cucu. Mungkin ya karena saya sering membuatkan edukasi, saudaraku, jadi orang itu mungkin banyak yang khawatir tentang apa yang saya sampaikan. Khawatirnya di mana? Ya itu tadi, saudaraku, saya itu kan ya kalau iya mengatakan iya, kalau tidak mengatakan tidak. Meskipun barang orang lain, saudaraku, kalau bendanya bagus ya terus terang saya bilang bagus, kan memang bagus barangnya, kan seperti itu, meskipun itu punya orang lain. Namun kalau orangnya istilahnya bahasanya barangnya tidak bagus, ya terus terang saya bilang tidak bagus. Karena apa? Karena saya bilang seperti itu kan orangnya yang punya benda itu, saudaraku, yang meminta tolong, Gus tolong dilihatin itu benda bertuah saya, menurut Gus itu bagus apa tidak. Ya terus terang saya jawab, kalau saya lihat bagus ya bagus menurut apa yang saya pahami, yang saya pelajari. Kalau bendanya tidak bagus ya terus terang saya bilang apa adanya. Mungkin di situ, saudaraku, yang terkadang menyinggung orang-orang itu tadi, orang-orang yang ya tidak pas itu tadi, saudaraku. Itu juga yang harus saudaraku pahami, karena banyak orang-orang seperti itu, saudaraku. Orang-orang tidak pas bahasanya, dia maunya menang sendiri tanpa apa ya, mau mendengar orang lain. Orang itu kalau dikasih edukasi seperti ini, seandainya kalau orangnya punya akal pikiran kan harus dipahami, didengarkan. Beda sama orang yang itu tadi, saudaraku. Jadi saudaraku semoga lebih paham ya. Intinya carilah barang sama orang yang memang mumpuni di bidangnya, yang memang memahami. Jadi kalau orang yang memang memahami kan tahu, saudaraku, barangnya itu benar apa tidaknya. Kurang lebihnya seperti itu, saudaraku. Cukup sekian dulu ya, saudaraku, edukasi kali ini, dan kedepannya akan saya buatkan edukasi yang lebih, karena akhir-akhir ini kan mau menjelang bulan Suro, saudaraku ya. Saya di rumah itu sibuk sekali, saudaraku, karena ya puasa juga. Di samping itu kemarin juga ada saudara kita itu seorang guru besar juga, itu istilahnya punya benda bertuah itu banyak sekali, saudaraku, karena mau dibagikan ke muridnya yang minta tuahnya itu dilipat gandakan. Jadi beliaunya minta tolong ke saya agar benda bertuahnya itu dilipat gandakan, saudaraku. Jadi ya itu semakin sibuk hari-hari karena banyaknya saudara kita juga yang minta tolong. Kurang lebihnya seperti itu. Cukup sekian dulu ya, saudaraku, semoga edukasinya kedepannya nanti akan saya buatkan yang lebih lagi buat saudara kita untuk menambah wawasan, pengalaman. Semoga saudaraku lebih kedepannya lebih memahami tentang benda-benda bertuah. Cukup sekian dulu. Salam rahayu rahayu, salam hormat, saya Gus Edi.